Bagus suaranya. Jakabaring Sport City, sebuah kota yang menjawab pertanyaan kalian semua. Kenapa ya Asian Games harus di Palembang? Memangnya ada apa di sana selain Cuko dan Siko Bagiduo? Jakabaring, sebuah wilayah yang dulunya hanyalah rawa di sekitar Sungai Musi, berubah menjadi sport city. Namun apa maksud sport di sini? Apakah semua penduduk di sini punya tampilan yang sporty? Atau punya sifat yang kompetitif, berotot dan suka lari pagi? Mari kita ulas lebih dalam di Wonderful Indonesia. Kawasan olahraga terpadu berskala internasional ini pada mulanya adalah wilayah rawa pasang surut di sisi selatan kota Palembang. Secara ekologis, kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam Sungai Musi dengan tanah rendah, berlumpur dan rawan genangan. Sejak tahun 2001, Jakabaring pun disulap menjadi kota olahraga. Selamat siang, Mas. Wah, siang. Dengan Mas siapa ya? Nama saya Bambang Pemangkas. Bambang Pemangkas. Iya. Dilihat dari medalinya sepertinya seorang atlet ya, Mas. Oh iya, saya ini adalah atlet hula hoop profesional. Ada pertandingan hula hoop. Sering banget diadakan kejuaraan-kejuaraan hula hoop kelas dunia di sini, Mas. Oh, kebetulan banget saya ini banyak pertanyaan tentang Jakabaring Sport City. Apakah Mas Bambang bisa bantu saya untuk menjelaskan? Saya siap menemani Mas kalau mau seandainya mau lihat-lihat Jakabaring Sport City ini sambil saya cari keringat di sore hari. Baik, terima kasih Mas. Yuk kita bisa mulai. Ayo. Dibangun melalui 3 fase besar, PON 2004, SEA Games 2011, dan Asian Games 2018, komplek olahraga seluas 325 hektar ini menelan investasi triliunan rupiah. Di sini terdapat 22 venue olahraga dengan Stadion Gelora Sriwijaya sebagai bangunan utamanya. Stadion Gelora Sriwijaya dibangun di atas lahan seluas 40 hektar dan mempunyai kapasitas penonton mencapai 40.000 orang. Sebagai stadion standar A Asia, Gelora Sriwijaya Palembang kerap ditunjuk sebagai tempat berlangsungnya pertandingan besar seperti Piala Asia 2007 dan SEA Games 2011. Selain itu, terdapat pula arena air sepanjang 2.500 meter, salah satu fasilitas olahraga air profesional yang digunakan untuk kompetisi ski air dan wakeboard untuk SEA Games 2011 dan Asian Games 2018. Terdapat juga stadion lapangan tenis Bukit Asam, lapangan baseball, lapangan softball, stadion menembak, stadion akuatik, arena voli pantai, arena panjat dinding, arena sepatu roda, arena bowling, dan juga wisma atlet dengan kapasitas 3.000 tempat tidur. Sayangnya, semua fasilitas ini baru benar-benar difungsikan jika ada pertandingan saja. Pada masa-masa jeda seperti sekarang, perawatan pun terpaksa dihentikan karena besarnya biaya operasional. Saya tadi lihat banyak sekali fasilitas olahraga itu yang tidak terawat, cenderung terabaikan dan hampir rusak. Itu kenapa ya? Ya, jangankan fasilitasnya, Mas. Atlet-atletnya aja di negeri ini tuh banyak yang tidak dirawat dan banyak yang dilupakan. Tapi kenapa Mas Bambang memilih untuk menjadi seorang atlet hula hoop? Karena di dalam kata hula hoop itu ada hope atau harapan diriku ini yang ingin agar para atlet lebih diperhatikan oleh negeri ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jakabaring tidak hanya dikenal sebagai sebuah kawasan olahraga, tapi juga menjadi sebuah tempat yang sangat fenomenal karena menjadi simpul besar dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Wisma Atlet. Wisma Atlet ini awalnya dibangun untuk persiapan SEA Games tahun 2011 dengan nilai proyek sebesar
191 miliar rupiah. Berhubung ini merupakan perhelatan internasional, maka sejak awal pembangunan Wisma Atlet ini berada dalam tekanan untuk cepat diselesaikan. Maka sangat rawan akan penunjukan rekanan dan juga kompromi pengawasan yang seringkali memang terjadi pada sebuah event-event besar. Berawal pada April tahun 2011, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada pejabat di Kemenpora dan menyita cek senilai 3,2 miliar rupiah yang diduga merupakan bagian suap dari pengkondisian proyek Wisma Atlet. Setelahnya, pada bulan Mei 2011, PPATK atau Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan melaporkan adanya temuan transaksi yang mencurigakan dalam proyek Wisma Atlet ini. Ini menguatkan temuan dari KPK sebelumnya. Puncaknya pada bulan Juni 2011, KPK menetapkan Nazarudin sebagai tersangka pada kasus ini. Nazarudin saat itu belum menjadi penyanyi dangdut. Betul, bukan Nazarudin yang itu, walaupun punya kesamaan dalam menggoyangkan keuangan negara dan juga punya cengkok untuk berliuk-liuk dalam menghindari penyidikan. Posisi Nazarudin saat itu adalah bendahara dari Partai Demokrat dan juga anggota DPR RI. Betul, anggota partai dan juga anggota DPR. Betul, anggota partai dan juga anggota DPR. Tapi sebagaimana yang sudah-sudah, ketika anggota partai dan anggota DPR yang melakukan kesalahan, pasti disebut kesalahan oknum, bukan kesalahan partai dan bukan kesalahan DPR-nya. Lain hal jika rakyat yang melakukan kesalahan, maka pasti ada komentar tebak agama. Pada bulan Juli 2011, Nazarudin kabur dan menjadi buronan KPK. Ternyata budaya kabur ke luar negeri ini sudah ada sejak lama. Begitu kelakuan beberapa oknum DPR sejak lama. Akhirnya pada bulan Agustus tahun 2011, Nazarudin ditangkap oleh Interpol dan beberapa pihak kepolisian yang ada di luar negeri di Kolombia. Tentunya dia kabur ke sana karena tidak mungkin dia ke sana untuk casting film Viva por Elena, Amigos, atau Carita de Angel. Setelah ditangkap, ia pun dibawa ke Indonesia dan statusnya dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa. Nazarudin pun akhirnya menjalani proses persidangan dan divonis 18 tahun penjara. Menariknya, Nazarudin tidak mau sendirian. Selama proses persidangan dan wawancara oleh wartawan, Nazarudin kerap kali menyebut beberapa nama yang ia seret ke dalam kasus ini. Salah satunya adalah Angelina Sondag. Dia adalah seorang anggota DPR dari Partai Demokrat yang saat itu diduga menerima suap dalam proyek Wisma Atlet. Ia pun akhirnya divonis 4 tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi 12 tahun penjara yang kemudian diberi keringanan 10 tahun penjara. Entahlah apa pertimbangannya. Menariknya, pengakuan Nazarudin ini menyeret berbagai kasus yang katanya bahwa proyek Wisma Atlet itu hanyalah sedikit dari banyaknya proyek yang diduga untuk membiayai politik partai. Artinya, karena kebutuhan partai politik yang besar sekali dan juga anggota-anggota partai yang besar sekali, maka perlu dana di luar dana halal. Biasanya, memanfaatkan proyek-proyek yang besar di mana beberapa orang di fraksi-fraksi mereka lah yang biasanya memuluskan jalan ini. Salah satu yang sering kita dengar adalah Hambalang. Wisma Atlet Hambalang, lagi-lagi Wisma Atlet, dirancang sebagai proyek pusat pelatihan olahraga nasional yang akan menjadi pertama kalinya dimiliki oleh Indonesia. Dicetuskan pada tahun 2000 dan baru kemudian direalisasikan pada tahun 2010. Wisma Hambalang ini diharapkan nanti menjadi pusat pelatihan dan pendidikan olahraga nasional di mana para atlet-atlet kita akan dikumpulkan ke sana sebagai training center sehingga kedepannya olahraga Indonesia akan mendunia. Sayangnya, proyek ini kemudian terbengkalai karena kasus korupsi yang dibongkar oleh Nazarudin. Beberapa nama yang kemudian disebut dan akhirnya menjadi terdakwa dalam kasus ini diantaranya adalah Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara, kemudian diperberat menjadi 14 tahun penjara. Menariknya, Anas Urbaningrum sudah bebas. Dan di tahun 2023, Anas Urbaningrum menjadi ketua partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara. Menarik sekali budaya cancel culture di Indonesia.
Kasus Wisma Atlet Hambalang ini pun menyeret nama Andi Malarangeng. Lagi-lagi seorang politisi dari Partai Demokrat yang saat itu menjabat sebagai Kemenpora. Setelah akhirnya dinyatakan bersalah, dia akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian divonis 4 tahun penjara. Dan inilah proyek Hambalang yang terbengkalai, bahkan dijuluki Candi Hambalang yang ada di Bogor. Proyek ini tidak dilanjutkan dan terbengkalai dan belum jelas statusnya. Terakhir kali Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana untuk melihat situasinya, namun belum ada keputusan yang dihasilkan. Menariknya, 4 tahun berselang setelah itu, Wisma Atlet kembali dihebohkan dengan kasus korupsinya. Ternyata kasus korupsi tidak hanya ada pada saat pengkondisian awal di pusat. Saat pertanggungjawaban di lapangan pun, dana yang turun ternyata dikorupsi. Terdapat kerugian negara sekitar 54 miliar rupiah yang menyeret nama pejabat daerah. Di antaranya adalah Rizal Abdullah yang saat itu menjabat sebagai ketua pembangunan Wisma Atlet yang akhirnya divonis 3 tahun penjara. 54 miliar, 3 tahun penjara. Masih dalam konteks pembangunan infrastruktur Jakabaring, LRT atau Light Rail Transit pun dibangun. LRT diharapkan dapat menunjang mobilitas penonton dan atlet pada Pesta Olahraga Asian Games 2018. Presiden Joko Widodo kemudian menandatangani Perpres nomor 116 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan di Sumatera Selatan. Pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya untuk membangun prasarana LRT dengan pendanaan proyek yang akan dibiayai PT Waskita Karya di tahun 2016. Kemudian selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mengalokasikan anggaran pembiayaan proyek tersebut pada APBN 2017 dan 2018. Tidak sampai di sana, tahun 2024 kembali Palembang dihebohkan. Proyek yang mensupport Jakabaring yaitu LRT ternyata diduga terdapat tindakan korupsi di sana. LRT yang tadinya dibangun untuk mempermudah akses para atlet dan penonton dalam proyek Asian Games 2018 mengalami beberapa kejanggalan. Pertama, dicurigai terdapat pengaturan pada pemegang proyek. Bahkan beberapa pihak swasta yang tidak mengantongi izin pun sudah melakukan pembangunan terlebih dahulu. Kedua, terdapat beberapa item yang seharusnya dalam kontrak dikerjakan, namun pada kenyataannya tidak dikerjakan. Yang ketiga, ditemukan praktek penggelembungan anggaran atau markup dalam beberapa pengerjaan proyek. Uniknya, nama yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Budi Cahyono. Mengapa unik? Karena Budi Cahyono pada tahun yang sama baru saja divonis bersalah atas kasus korupsi jalur kereta api Sumatera Utara Aceh yang merugikan negara sebesar 562 miliar rupiah. Ia divonis 7 tahun penjara dan mengganti kerugian sebesar 2 miliar. Dan pada akhir tahun 2025, lagi-lagi dia divonis memberikan kerugian negara pada kasus LRT ini sebesar 74 miliar rupiah. Namun sampai saat ini belum diketahui vonis hukumannya akan berapa tahun penjara. LRT yang tadi kita naiki katanya itu adalah fasilitas transportasi yang dibuat untuk memudahkan para atlet di Asian Games 2018. Nah, ini kan sudah tidak ada Asian Games lagi. Apakah Mas Bambang sebagai seorang atlet masih sering menggunakan LRT? Kalau saya pribadi, semenjak semua pagelaran olahraga itu selesai, saya tidak pernah lagi menggunakan fasilitas LRT tersebut. Kah, kenapa? Karena kalau saya sehari-hari menggunakan ini loh, Mas. Begitulah pola yang sering kali terjadi di negeri ini, di mana pada proyek-proyek besar yang katanya digunakan untuk membanggakan negara ini menjadi citra internasional. Namun ternyata hanya menjadi tempat bermain bagi beberapa oknum di dalamnya. Memang tidak ada hubungannya, tapi ini adalah proyek yang sangat dekat dengan kasus Jakabaring, yaitu Masjid Sriwijaya.
Masjid Sriwijaya diusulkan oleh Alex Nurdin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang katanya akan menjadi ikon religius nasional terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita lihat posisinya sangat dekat dengan Jakabaring. Ini adalah kompleks Jakabaring yang kita ketahui dan tidak jauh dari sana. Kita bisa lihat lokasi yang direncanakan akan menjadi tempat bagi Masjid Sriwijaya. Mari kita zoom. Terlihat di sini pembangunan mangkrak. Mengapa bisa terjadi? Karena lagi-lagi tidak hanya fasilitas olahraga, kota, pembangunan, bahkan masjid sekalipun. Kenapa tidak untuk dikorupsi? Ini adalah kondisi terkini masjid yang mangkrak tersebut. Masjid Sriwijaya ini dianggarkan pembangunannya sebesar 130 miliar. Namun tidak pernah selesai sampai hari ini. Digadang-gadang sebagai masjid yang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tapi ternyata justru mencengangkan kita karena menjadi salah satu korupsi yang juga besar angkanya. Siapa kali ini nama yang terseret di sana? Ya, betul, Alex Nurdin yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan saat itu. Politisi dari Partai Golkar ini uniknya saat menjadi tersangka di tahun 2021 pada kasus Masjid Sriwijaya sedang dalam masa menjalani hukuman pada kasus korupsi sebelumnya karena permasalahan proyek gas bumi Sumsel. Kerugian negara yang sebelumnya berjumlah 430 miliar membuatnya harus ditahan 12 tahun penjara meskipun banding turun menjadi 9 tahun penjara. Dan saat sedang menjalani hukuman, kembali namanya terseret dalam kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Kerugian 130 miliar, divonis 12 tahun penjara, dan lagi-lagi bandingnya akhirnya turun menjadi 9 tahun penjara. Itu 2021. Dan Tara 2025 kembali namanya terseret dalam kasus pemanfaatan aset daerah Pasar Cinde. Masih belum final berapa kerugian negara karena proses persidangannya masih berlangsung. Disebut-sebut di angka 137 miliar, bahkan ada yang bilang dampak ekonominya sampai di atas 900 miliar rupiah. Dan lagi-lagi belum ada putusan dan hukum masih terus berjalan. 3 kali korupsi. Tidak perlu kaget. Kemudian kita melihat bahwa bahkan dalam dana hibah proyek masjid pun sampai dikorupsi. Karena pada faktanya, pada bantuan kemanusiaan pun kita barusan terkejut kembali terjadi kasus korupsi pada bantuan bencana yang ada di Samosir di tahun 2024 waktu itu. Fitri Agus Karo-Karo, Kepala Dinas Sosial yang saat itu di Samosir, diduga melakukan penyelewengan dana bantuan sebesar 500 juta rupiah dari yang harusnya 1,5 miliar rupiah. Kasusnya baru saja terungkap dan sedang dalam proses persidangan. Ini baru satu di antara berbagai kasus korupsi yang ada dalam penanganan bencana. Karena menurut Indonesia Corruption Watch, selama tahun 2024, jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi hanya di bidang kemanusiaan saja atau pada bantuan bencana sebesar 14 miliar rupiah. Tentunya pola-pola yang terjadi di mana proyek-proyek besar, uang-uang besar yang bermain di sana dan akhirnya selalu dikorupsi oleh oknum tertentu tidak membuat kita lantas mencurigai negara. Kita harus berhusnuzon kepada para pemimpin negara. Harus. Kenapa? Ya karena harus begitu. Percayalah mereka pasti membawa perubahan. Apalagi pemimpin-pemimpin yang lama ini. Pada pemimpin-pemimpin yang baru kita menaruh harapan besar. Tidak mungkin terjadi korupsi. Tidak mungkin. Polanya sama. Korupsi. Sama dengan korupsi, tidak mungkin. Harapan itu selalu ada. Kita menuju Indonesia emas. Proyek kereta api cepat Wush misalnya. Sana ada dana yang bermain sebesar 110 triliun rupiah. Apakah mungkin ada korupsi? Tidak mungkin. IKN. Di sana ada dana kurang lebih 460 triliun rupiah. Apakah ada korupsi di sana? Mana mungkin. Food estate yang jika dihitung jangka waktu tahunannya dan beberapa area yang akan nanti dijangkau, akan ada uang sekitar 100 triliun yang berputar di sana. Mungkinkah ada korupsi? Sangat tidak mungkin. Tentunya pemimpin kita sangat terpercaya dan amanah, rajin sholat, bertakwa, beriman, dan pasti tidak mungkin melakukan tindakan tercela ini. Dan puncaknya, MBG, program ini program yang sangat fantastis. Sepanjang sejarah, program inilah yang memakan anggaran APBN terbesar sekitar 400 triliun lebih. Hanya dari APBN saja. Proyek ini terus berjalan dan
Luar biasanya tidak ada liburnya. Tanggal bisa merah, MBG tidak. Liburan orang berpuasa menahan lapar dan haus, MBG tidak. Proyek yang sangat ambisius ini tentu sangat jauh dari kata korupsi. Mengapa? Karena kita percaya pada pemimpin kita. Jika Anda tidak percaya, Anda antek-antek asing. Baik, terima kasih Mas Bambang sudah menemani saya keliling-keliling. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk Masnya, semoga suka ya. Terima kasih. Sebagai ganjarannya, saya juga ingin memberi oleh-oleh berupa hula hoop ini kepada Mas Fuad. Loh, ini kan alat olahraganya. Saya setelah berpikir dengan mendalam, sepertinya saya ingin berhenti di dalam karir atlet hula hoop ini. Karena saya lihat yang sukses di dunia olahraga itu politisinya, bukan atletnya. Saya ingin jadi politisi aja setelah ini. Lagian saya sudah biasa memutar-mutar hula hoop. Mudah bagi saya memutar kata dan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Jakabaring juga merupakan arena kompetisi untuk pertandingan korupsi. Dari sini kita tahu bencana bukan saja dari alam tapi juga manusia. Ada manusia-manusia serakah yang selalu saja menipu dan ada manusia-manusia bodoh yang selalu saja tertipu. Sampai nanti kita jalan lagi. Wonderful Jakabaring, Wonderful Indonesia.